Pengusutan dugaan pidana terhadap pesantren Al Zaitun mulai dilakukan. Senin lusa, Barreskrim Polri memanggil pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Pemerintah memastikan proses hukum tidak akan menelantarkan para santri pesantren Al Zaitun. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah akan mendalami kontroversi pondok pesantren Al Zaitun. Mahfud pun menyatakan aspek pidana yang ditemukan di Ponpes Al Zaitun tidak akan diambangkan. Itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target waktu? Jelas. Prof. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengusut dugaan tindak pidana penistaan agama, Barreskrim Polri memanggil pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Tahap gelar perkara juga akan dilakukan oleh penyidik. Kemungkinan hari Senin akan dipanggil untuk klarifikasi. Kemungkinan kalau tidak hadir, Direktur Tindak Pidana Umum akan melakukan gelar perkara. Ya, mudah-mudahan dari hasil gelar perkara tersebut, apakah perkara tersebut bisa naik ke penyidikan atau tidak, mudah-mudahan nanti diputuskan hari Selasa. Pemanggilan terhadap Panji Gumilang, Pak ya? Pemanggilan klarifikasi. Oh, klarifikasi. Selain yang bersangkutan udah ada belum Pak saksi yang sudah diperiksa? Saya yakin penyidik sudah melakukan klarifikasi kepada beliau, tentunya saksi-saksi yang lain sudah dilakukan pemeriksaan. Pemerintah memastikan proses hukum terhadap personel Al Zaitun tidak akan membuat para santri terlantar. Kalau nanti ini betul-betul berlanjut, maka yang harus kita pastikan saya selaku Menko PMK adalah dari sisi pendidikannya harus berlangsung seperti biasanya. Soal nanti apakah di dalamnya ada pelanggaran dalam kaitannya dengan administrasi, kemudian perencanaan kurikulum, implementasi kurikulum, dan yang lain nanti akan itu tidak akan sampai, menurut saya tidak harus sampai mengarah kepada penutupan atau pembubaran yayasan yang menaungi pesantren ini. Kita upayakan jangan sampai bikin gaduh lah. Jadi ibarat kita akan menarik rambut di dalam tepung, rambutnya ditarik, tapi tepungnya jangan sampai berhamburan. Itu prinsip yang akan kita lakukan. Selama proses hukum, santri juga diminta terbuka jika dipanggil atau diperiksa penyidik. Kalau memang nanti dimintai keterangan dari pihak berwajib, mohon dijelaskan apa adanya secara gamblang, jangan ditutupi sehingga akan mempermudah proses penegakan hukum di pondok pesantren Al Zaitun ini dengan lancar dan secepatnya biar segera selesai lah. Karena ini juga tahun politik, jangan sampai nanti terbawa-bawa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi isu politik yang akhirnya masalahnya tidak selesai, tetapi malah menjadi komoditas yang tidak menguntungkan untuk kepentingan membangun bangsa ini. Pemanggilan Panji Gumilang oleh Mabes Polri setelah menyusul hasil investigasi dan rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat. Menko Polhukam menyebut pemerintah pusat mengambil 3 tindakan untuk menangani pesantren Al Zaitun, yaitu masalah pidana, sanksi administrasi untuk pengelola pesantren,
serta aspek ketertiban sosial dan keamanan. Tim TV One mengabarkan.